lagi kita akan mendengar firman-Mu. Tolong kami biar kita bisa mengerti firman-Mu yang akan dibaca oleh guru sekolah minggu. Amin. Hai Kid, hari ini kita akan belajar bagaimana umat Allah memberikan bahan-bahan untuk membangun kemah khusus yang disebut kemah suci. Mereka memberikan emas, perak, benang, kayu, rempah-rempah, kulit binatang, dan masih banyak lagi. Bahkan kita akan melihat bahwa umat Allah memberi lebih dari yang dibutuhkan. Umat Allah memberikan harta mereka kepada Allah karena Dia layak menerima semuanya itu. Ketika bangsa Israel masih berada di Gunung Sinai, Allah memerintahkan Musa untuk membangun sebuah kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu akan menjadi tempat bagi Allah untuk tinggal di antara umatnya. Allah memerintahkan Musa untuk mengundang semua orang Israel untuk menjadi bagian dari proyek pembangunan ini. Pertama, Musa mengundang orang Israel untuk memberikan uang dan harta benda mereka, agar kemah suci dapat dibangun. Umat memberi emas, perak, dan perunggu. Mereka memberi benang biru, ungu, dan merah tua. Mereka memberi kulit kambing dan domba jantan serta kulit halus. Mereka memberi batu permata yang indah dan berharga. Umat begitu murah hati sehingga Musa harus melarang mereka memberi, karena mereka memiliki jauh lebih banyak daripada yang mereka butuhkan. Selanjutnya, Musa meminta orang-orang yang memiliki keterampilan khusus dalam membangun, memahat, menenun, mendesain, dan menghias untuk datang dan membantu di kemah suci dan semua perabotan khususnya. Banyak seniman datang untuk menyumbangkan waktu dan bakat mereka. Dan Roh Allah memenuhi seorang pria bernama Bezalel untuk memimpin pembangunan dan desain kemah suci. Allah juga memberi seorang pria bernama Oholiab kemampuan untuk mengajar orang lain cara mendesain, menenun, memotong permata, dan banyak lagi. Bezalel, Oholiab, dan banyak seniman lainnya bekerja keras membangun kemah suci. Mereka membuat tirai-tirai besar untuk dinding kemah suci. Mereka membuat sebuah kotak khusus yang disebut bahtera dan melapisinya dengan emas. Bahtera itu memiliki tempat duduk khusus yang disebut tutup pendamaian dengan 2 kerubim di setiap ujungnya. Tutup pendamaian itu adalah tempat. Imam besar akan memercikkan darah hewan kurban untuk memohon pengampunan dosa kepada Allah. Mereka membuat sebuah meja emas, sebuah kandil emas, 2 altar, dan sebuah baskom atau mangkuk perunggu. Benda-benda ini akan digunakan dalam ibadah kepada Allah. Mereka juga membuat pakaian khusus untuk dikenakan Harun dan imam-imam lainnya. Pakaian Harun termasuk penutup dada, khusus yang dihiasi 12, batu permata berbeda. 1 untuk masing-masing, 12 putra Yakub. Pakaian ini hanya boleh dikenakan di kemah suci dan akan menunjukkan bahwa Harun dan para imam dipisahkan untuk pekerjaan khusus Allah. Musa lalu memeriksa semua pekerjaan yang telah dilakukan. Ia melihat bahwa semuanya telah dilakukan persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Musa memberkati umat dan kemudian mendirikan kemah suci. Setelah selesai, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemanapun umat berjalan, awan Tuhan tetap berada di kemah suci pada siang hari, dan ada api di dalam awan pada malam hari. Allah memerintahkan Musa dan umatnya untuk membangun kemah suci, agar Dia dapat tinggal di antara mereka. Kita tidak lagi membutuhkan kemah suci, karena mereka yang percaya kepada kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus telah diberikan Roh Kudus sehingga Allah tinggal di dalam kita, bukan hanya di dekat kita. Bagian firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran 35-40. Allah memerintahkan Musa untuk membangun tempat baginya untuk bersama umatnya. Dia memberi Musa instruksi untuk membangun kemah suci. Dia juga memberitahu umatnya bahwa kemah suci itu harus menjadi tempat yang indah
dan tempat untuk mempersembahkan korban bagi dosa umatnya. Siapakah yang Allah undang untuk membantu membangun kemah suci? Allah mengundang semua orang untuk membantu membangun kemah suci dengan memberikan harta, waktu, dan talenta mereka. Allah ingin umat memberi dengan hati yang penuh sukacita. Apakah umat memberi untuk membangun kemah suci? Ya, mereka memberi bahkan lebih dari yang dibutuhkan. Umat Allah menunjukkan bahwa Allah layak untuk menerima harta istimewa mereka. Dia lebih baik daripada apapun di bumi ini. Para pekerja terampil membangun kemah suci dan membuat semua perlengkapan khusus untuk bagian dalam kemah suci. Perlengkapan-perlengkapan ini akan digunakan untuk menyembah Tuhan. Bahkan para imam pun harus mengenakan pakaian khusus saat mereka masuk ke dalam kemah suci. Umat membuat segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Kemah suci dibangun agar Allah dapat tinggal bersama umatnya. Setelah kemah suci selesai dibangun, bagaimana Allah menyatakan kehadirannya? Alkitab memberitahu kita bahwa kemuliaan Allah memenuhi bait suci. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada mereka dengan tinggal bersama mereka. Allah menyatakan bahwa Ia ingin bersama umat ciptaannya. Melalui iman kepada Yesus, kita dapat hidup bersama Allah selamanya. Allah memerintahkan Musa dan umatnya untuk membangun kemah suci agar Dia dapat tinggal di antara mereka. Kita tidak lagi membutuhkan kemah suci karena mereka yang percaya kepada kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus telah diberikan Roh Kudus sehingga Allah tinggal di dalam kita, bukan sekedar di dekat kita. Hari ini kita belajar sama seperti Allah ingin menyertai umatnya, Israel, Allah ingin menyertai kita juga. Mereka yang beriman kepada Yesus telah diampuni dosanya sehingga mereka dapat memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka sekarang dan memiliki harapan hidup kekal bersama Allah selamanya. Sebelum kemah suci dibangun, hadirat Allah tampak dalam bentuk awan di puncak Gunung Sinai. Allah berada tinggi di atas gunung. Setelah kemah suci dibangun, Ia tinggal di antara mereka. Kemudian Allah memenuhi kemah suci dan hadirat-Nya dinyatakan di antara umat. Yesus turun dari surga dan hidup bersama manusia berdosa. Ia mati di kayu salib dan bangkit agar siapapun yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya. Melalui iman kepada Yesus, manusia dapat hidup bersama Allah selamanya. Mari kita berdoa ya Kit. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar bahwa Tuhan menyertai umat Israel ketika umat Israel masih berada di padang gurun. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun sekarang sudah tidak ada kemah suci di hadapan kami, tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai kami karena Tuhan memberikan Roh Kudus buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami dikasihi Tuhan, kami diberkati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.